Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana 'anil mufaraqah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Rabbul Ijati, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam majelis ilmu. Salawat dan salam yang selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat dan golongan, namun hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai di dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun satu tujuan, yakni untuk persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Demikianlah ungkapan sejarawan asal Belanda yang bernama Karel Stenbing. Akan tetapi sayang, kekaguman Stenbing tersebut kini tinggal kenangan, sebab Indonesia kita saat ini sedang bersedih. Ibu Pertiwi kita saat ini sedang menangis karena maraknya nuansa perbedaan yang timbul dari keanekaragaman negeri kita ternyata telah melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, permusuhan, bahkan gontok-gontokan yang meluluh lantahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Pertanyaannya, apakah kita rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah, dengan untayan air mata, dengan genangan darah, bahkan pergeletakan mayat para syuhada harus porak-poranda karena kepentingan suatu golongan? Tentu saja tidak. Maka sehubungan dengan hal ini, Nahdlatul Ulama hadir untuk ikut andil di dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dengan berlandaskan ukhuwah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah tentang peran Nahdlatul Ulama di dalam pembangunan dan kemajuan bangsa dengan berlandaskan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwasannya untuk memperkokoh nilai persatuan dan kesatuan, maka seharusnya kita saling melengkapi, menghormati, dan saling menjalin komunikasi yang harmonis serta menebarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tanpa tiada pilih kasih. Sejalan dan sejalin dengan maksud ayat tersebut, Nahdlatul Ulama mengeluarkan 3 konsep persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah, hadirin?
Uhwah Islamiyah, uhwah yang artinya persaudaraan Islamiyah yang berarti keislaman, yang mana persaudaraan ini adalah persaudaraan antara umat muslim dengan umat muslim lainnya, tanpa pernah melihat golongan, negara, status apapun itu. Tidak ada batasan. Ketika seorang muslim, maka harus menganggap saudaranya sebagai seorang muslim. Seorang muslim harus saling menguatkan seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Yang kedua, ada yang namanya uhwah wataniyah. Apa itu uhwah wataniyah, hadirin? Wataniyah yang artinya tempat kelahiran, tanah tumpah darah, ataupun halaman kampung rumah. Yang mana persaudaraan ini adalah persaudaraan antara seseorang dengan masyarakat umum, yang mana khususnya persaudaraan antar negara. Tidak ada batasan dimanapun ia lahirnya, apapun agamanya, dan dimanapun ia berada, warna kulitnya tidak menjadi halangan untuk saling menguatkan dalam persaudaraan. Yang ketiga, ada yang namanya uhwah basyariah. Basyarun yang artinya manusia, yang mana persaudaraan ini cangkupannya lebih umum, cangkupannya lebih besar, yang mana semua yang ada di dunia ini adalah saudara. Entah itu negara, entah itu Asia Afrika, entah itu Amerika, Afrika atau lain sebagainya, itu adalah saudara kita. Tidak pernah memandang status agama, tidak pernah memandang status negara, dan tidak memandang siapa dia, status apapun jabatannya, apapun itu, tidak ada batasan untuk menjadi saudara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti yang telah terjadi di negara kita, banyak terjadi perpecahan di mana-mana. Jangankan negara antar negara, tapi negara kita sendiri yang mana sudah menyandang status merdeka, yang mana banyak terbagi pulau, banyak suku, bahkan beragam bahasa. Yang menjadi salah satu isu terbesar adalah tentang persaudaraan. Dapat kita ketahui dan dapat kita lihat bagaimana konflik terjadi di Papua, yang mana mereka sendiri adalah warga negara kita, yaitu Indonesia. Mereka adalah bagian kita, Indonesia. Akan tetapi masih ada rasa dalam diri mereka untuk merdekakan mereka sendiri. Inilah yang menjadi landasan bagaimana seorang muslim, seorang agama apapun itu, suku apapun itu, harus saling menguatkan antara umat beragama, agar terjadinya kerukunan, agar terjadinya tidak terjadi lagi konflik, permusuhan, dan perpecahan yang ada seperti saat ini. Kita harus saling menguatkan, kita harus saling merangkul, dan saling menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada yang harus kita jadikan sebagai kekuatan agar kita tumbuh bersama, bukan menjadi sebuah alasan agar kita saling berpecah belah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk memperkokoh nilai persatuan dan kesatuan antar umat beragama, kita harus saling melengkapi, saling menghormati, dan saling menjalin komunikasi yang harmonis, serta menebarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tanpa tiada pilih kasih. Maka jika hal itu terjadi, maka jika hal itu sudah terlaksana, kerukunan dan kesatuan antar umat beragama pasti akan terwujud. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Khud masofa wada' makadar. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.